Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sudah 5 bulan lamanya, Anya hidup dalam sebuah ironi yang menyakitkan. Setiap sore, sekitar pukul 7 malam, rumah mewah milik mertuanya akan dipenuhi oleh aroma masakan lezat yang menguar dari dapur, pertanda makan malam akan segera dimulai. Suara tawa renyah dari Ibu Sarah, ibu mertuanya, akan terdengar bercampur dengan suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen mahal. Tawa itu terdengar begitu dekat, hanya terhalang oleh sebuah pintu kayu tebal di hadapannya. Pintu kamar tidurnya. Di dalam ruangan yang menjadi dunianya sekaligus penjaranya itu, Anya hanya bisa menelan ludah, membayangkan hidangan apa yang tersaji di atas meja makan yang tak pernah boleh ia sentuh. Perutnya seringkali berbunyi, bukan hanya karena lapar, tapi juga karena perih yang ditimbulkan oleh pengasingan di rumahnya sendiri. Malam ini pun tidak berbeda. Anya duduk di tepi ranjang, punggungnya lurus, telinganya awas menangkap setiap percakapan dari luar. Ia bisa mendengar suaminya, Reza, menceritakan tentang proyek baru di kantornya. Lalu terdengar suara Ibu Sarah yang menimpali dengan bangga, memuji kecerdasan putranya. Tidak ada yang menyebut nama Anya. Seolah-olah di rumah besar itu, ia hanyalah hantu yang tak kasat mata. 5 bulan yang lalu, saat ia menerima pinangan Reza, pria yang ia cintai dengan tulus, ia tidak pernah membayangkan pernikahan akan terasa seperti ini. Ia rela meninggalkan identitasnya, menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya, demi mendapatkan cinta yang murni. Namun, ia justru mendapatkan kurungan berlapis emas dengan sipir yang paling ia segani, ibu dari suaminya sendiri. Setengah jam kemudian, suara kursi yang digeser menandakan makan malam telah usai. Anya menegakkan tubuhnya, mempersiapkan diri untuk ritual berikutnya. Tak lama, terdengar langkah kaki mendekat dan pintu kamarnya diketuk 3 kali, ketukan pelan yang syarat akan rasa bersalah. Pintu terbuka, dan Reza masuk sambil membawa sebuah nampan. Suaminya itu tampak gagah dengan kemeja kantornya, namun bahunya sedikit merosot dan ia tidak pernah berani menatap langsung ke mata Anya saat melakukan tugas ini. "Makanlah, Anya," katanya pelan, meletakkan nampan itu di atas meja kecil di sudut kamar. Di atas nampan itu, tergeletak sepotong bistik yang dagingnya tinggal separuh, beberapa potong kentang goreng yang sudah dingin, dan sisa sayuran yang tampak layu. Makanan sisa. Selalu makanan sisa. Di belakang Reza, Ibu Sarah muncul, melipat kedua tangannya di dada dengan angkuh. Wajahnya yang masih menyisakan kecantikan di usia senjanya itu, menatap Anya dengan tatapan jijik yang tak pernah ia sembunyikan. "Cepat habiskan sisa makanan itu. Jangan pernah berpikir untuk makan bersama kami di ruang makan. Melihat wajahmu saja sudah membuatku mual dan kehilangan nafsu makan," ujar Ibu Sarah dengan nada tajam dan dingin. Setiap kata-katanya adalah belati yang mengiris hati Anya. Reza hanya bisa mengepalkan tangannya di sisi tubuh, wajahnya memerah menahan perasaan yang berkecamuk. Ia ingin membela, ingin berteriak bahwa Anya adalah istrinya, bukan anjing yang harus diberi makan sisa. Tapi suara itu tercekat di tenggorokannya, tertahan oleh bayangan akan semua kemewahan dan fasilitas yang diberikan ibunya. Ia takut. Ketakutan itulah yang membuatnya menjadi seorang pengecut di hadapan istrinya sendiri. "Maafkan aku," bisik Reza nyaris tak terdengar setelah ibunya berbalik pergi. Lalu ia pun ikut keluar, menutup pintu dan meninggalkan Anya sendirian bersama piring berisi penghinaan itu. Anya menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menangis lagi. Ia mengambil garpu dan mulai memotong daging steak yang dingin dan lihat itu. Saat mengunyah, pikirannya melayang ke malam sebelumnya. Malam yang begitu berbeda. Ibu Sarah sedang pergi menginap di rumah salah satu kerabatnya, dan dunia seakan berubah menjadi milik mereka berdua. Reza, dengan wajah ceria yang jarang sekali ia perlihatkan di rumah, mengajaknya keluar. Bukan ke restoran mahal, hanya ke sebuah warung sate di pinggir jalan yang menjadi tempat favorit mereka sejak masih berpacaran. Di sana, di bawah lampu jalan yang temaram dan di tengah kepulan asap arang yang wangi, mereka duduk bersebelahan di bangku panjang. Reza tertawa lepas saat Anya belepotan bumbu kacang. Ia mengusap sudut bibir Anya dengan ibu jarinya, tatapannya penuh cinta yang tulus. Selama beberapa jam, mereka adalah pasangan normal. Mereka berbicara tentang hal-hal sepele, tentang film yang ingin mereka tonton, tentang impian memiliki rumah kecil dengan taman bunga. Di saat-saat seperti itu, Anya merasa semua penderitaannya terbayar. Momen-momen curian itu menjadi bahan bakarnya untuk bertahan. Namun kini, saat ia menelan potongan terakhir kentang goreng yang terasa seperti kardus di mulutnya,
Kebahagiaan semalam terasa seperti sebuah ilusi. Kebahagiaan mereka begitu rapuh, hanya bisa ada saat sang ratu penguasa tidak berada di istananya. Ketika Ibu Sarah kembali, Anya pun harus kembali menjadi narapidana di kamarnya sendiri, dan Reza kembali menjadi sipir yang penakut. Setelah piringnya bersih, Anya meletakkan nampan itu di depan pintu, seperti tahanan yang mengembalikan peralatan makannya. Ia kemudian duduk di tepi ranjangnya lagi, namun kali ini ia tidak menatap pintu dengan sedih. Ia meraih ponselnya dari atas nakas. Ponsel itu terlihat sederhana, model lama yang tidak akan menarik perhatian siapapun. Namun di dalamnya, tersimpan seluruh kekuatan yang ia miliki. Ia membuka sebuah aplikasi dengan pengaman berlapis, memindai sidik jari dan retinanya. Seketika, layar ponselnya menampilkan barisan angka dan grafik yang rumit. Laporan keuangan dari salah satu perusahaannya di Zurich, Swiss. Sebuah email baru masuk, ditandai dengan prioritas tertinggi. Pengirimnya adalah tangan kanan kepercayaannya, seorang pria bernama Dimitri. Subjek, laporan final akuisisi Jaya Corp. Isi email itu singkat dan padat, berisi konfirmasi bahwa proses akuisisi terhadap Jaya Corp, perusahaan properti yang menjadi saingan utama perusahaan rintisan milik Ibu Sarah, telah berhasil 100%. Jaya Corp kini berada di bawah kendali penuh Wiratama Group, perusahaan induk milik keluarga Anya. Ibu Sarah sama sekali tidak tahu bahwa musuh bisnis yang paling ia benci dan takuti, kini dimiliki oleh menantu perempuan yang setiap hari ia beri makan sisa. Di akhir email, sebuah pesan personal dari Dimitri muncul. Nona Anindya, jadwal pertemuan dengan Dewan Direksi Eropa sudah dikonfirmasi. Perlukah saya siapkan jet pribadi Anda seperti biasa? Anya tersenyum tipis. Jari-jarinya dengan cepat mengetik balasan. Tidak perlu, Dimitri. Terima kasih. Saya masih ingin menikmati hidup sederhana di sini. Lanjutkan semua sesuai rencana. Ia mengirim email itu dan meletakkan kembali ponselnya. Matanya menatap bayangan dirinya di cermin lemari yang gelap. Wajahnya tampak lelah, namun sorot matanya tajam dan penuh perhitungan. Ibu Sarah mengira ia sedang bermain dengan seekor tikus kecil yang tak berdaya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang mencoba mengurung seekor singa betina yang hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Dan waktu itu akan segera tiba. Kesempatan emas itu datang 3 hari kemudian. Ibu Sarah mengumumkan dengan penuh semangat bahwa ia akan pergi menghadiri arisan sosialita di luar kota, dan baru akan kembali keesokan siangnya. Begitu mobil mewah ibunya menghilang di ujung jalan, Reza berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Wajahnya yang biasanya tegang dan penuh rasa bersalah kini menjadi cerah dan bersemangat. Ia bergegas masuk ke kamar Anya, meraih kedua tangan istrinya, dan memutarnya dengan gembira. Kita bebas, sayang. Setidaknya sampai besok siang, katanya dengan tawa yang terdengar begitu lepas. Ayo, cepat bersiap. Aku akan mengajakmu makan malam di tempat yang lebih baik dari warung sate. Kau pantas mendapatkannya. Melihat binar kebahagiaan di mata suaminya, hati Anya menghangat. Inilah Reza yang ia kenal dan cintai. Reza yang perhatian, yang hangat, yang selalu ingin membuatnya bahagia. Sayangnya, Reza yang ini hanya bisa muncul saat ibunya tidak ada. Anya mengangguk setuju, dan dalam waktu singkat mereka sudah berada di dalam mobil, melaju membelah jalanan kota yang ramai. Reza menyetel lagu-lagu romantis kesukaan mereka, sesekali tangannya akan meraih tangan Anya dan menggenggamnya erat, seolah takut kehilangan momen berharga itu. Mereka berhenti di sebuah restoran ramen yang nyaman dan tidak terlalu mencolok. Aroma kaldu gurih langsung menyambut mereka begitu melangkahkan kaki ke dalam. Selama 2 jam berikutnya, mereka melupakan semua masalah. Mereka berbicara tentang segala hal, tertawa terbahak-bahak hingga perut mereka sakit, dan saling menyuapi ramen dengan mesra. Anya menceritakan lelucon-lelucon garing yang selalu berhasil membuat Reza tertawa, dan Reza menceritakan betapa ia merindukan saat-saat seperti ini. Aku janji, Anya, kata Reza di sela-sela makan mereka, tatapannya serius. Suatu saat nanti, aku akan punya keberanian untuk membuat setiap hari kita seperti ini. Aku akan mencari pekerjaan lain, kita akan pindah ke rumah kita sendiri. Bersabarlah sedikit lagi. Anya hanya tersenyum dan mengangguk. Meskipun dalam hatinya ia tahu janji itu sulit untuk diwujudkan. Keberanian bukanlah sesuatu yang bisa tumbuh dalam semalam, terutama bagi seseorang yang seumur hidupnya berada di bawah bayang-bayang kekuasaan ibunya. Namun, ia menghargai niat suaminya. Momen singkat kebahagiaan ini sudah lebih dari cukup baginya untuk saat ini. Sepulangnya ke rumah, suasana hangat itu masih menyelimuti mereka. Saat mereka masuk ke dalam kamar, Reza meminta Anya untuk menutup mata. Anya menurutinya dengan senyum geli. Ia mendengar suara lemari dibuka dan sebuah tas belanjaan dikeluarkan.
Baiklah, sekarang buka matamu, kata Reza tak sabar. Anya membuka matanya dan terkesiap. Di hadapannya, Reza sedang memegang sebuah gaun yang sangat indah. Gaun selutut berwarna biru malam dengan potongan yang sederhana namun elegan. Kainnya tampak lembut dan berkualitas. Aku melihatnya di butik minggu lalu dan langsung teringat padamu, ujar Reza dengan wajah berbinar. Aku ingin kau memakainya di acara peresmian kantor baru ibu. Aku ingin semua orang melihat betapa cantiknya istriku. Kau harus datang, aku yang akan bicara pada ibu. Hati Anya tersentuh begitu dalam. Ini bukan sekadar gaun. Ini adalah simbol dari harapan dan cinta Reza. Sebuah pemberontakan kecil dari suaminya. Ia memeluk Reza dengan erat. Terima kasih, sayang. Ini indah sekali, bisiknya. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan lega, seolah mimpi buruk mereka akan segera berakhir. Namun, keesokan paginya, mimpi buruk itu kembali dengan kekuatan penuh. Ibu Sarah pulang lebih cepat dari yang dijadwalkan. Saat Anya sedang berada di dapur, Ibu Sarah masuk ke kamar mereka, mungkin untuk menaruh tasnya. Beberapa saat kemudian, sebuah teriakan melengking terdengar dari dalam kamar, memanggil nama Reza. Reza, kemari kau. Reza yang sedang membaca koran di ruang tengah langsung berlari, diikuti oleh Anya dengan perasaan cemas. Mereka menemukan Ibu Sarah berdiri di tengah kamar, wajahnya merah padam karena marah. Di tangannya, ia memegang gaun biru malam yang kemarin diberikan Reza. Apa ini? Kau menghabiskan uangmu untuk membelikan gaun mahal bagi perempuan tidak berguna ini? Hardiknya, matanya melotot pada Reza. Ibu, itu, aku hanya ingin Anya ikut ke acara peresmian, jawab Reza dengan suara gemetar. Keberaniannya semalam menguap tak berbekas. Ikut? Ke acaraku? Jangan mimpi. Ibu Sarah tertawa sinis. Wanita miskin pembawa sial ini hanya akan mempermalukan keluarga kita. Dan kemudian, kejadian mengerikan itu terjadi. Dengan gerakan cepat yang brutal, Ibu Sarah mengambil gunting jahit dari atas meja rias. Di depan mata Anya dan Reza, ia mulai menggunting gaun itu tanpa ampun. Suara kain mahal yang disobek terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi itu. Potongan-potongan kain biru malam berjatuhan ke lantai seperti kelopak bunga yang layu. Beraninya kau menghasut anakku untuk menghabiskan uang demi dirimu. Teriaknya lagi, kali ini pada Anya. Anya hanya berdiri mematung, matanya menatap kosong pada serpihan gaun yang kini tak lebih dari kain perca. Hatinya tidak sakit karena gaun itu, tapi karena harapan kecilnya yang ikut dihancurkan bersamanya. Ia melirik Reza. Suaminya itu hanya berdiri kaku di ambang pintu, wajahnya pucat pasi. Tangannya terkepal erat di sisinya, buku-buku jarinya memutih. Ia tampak seperti patung yang dilanda badai, ingin bergerak namun tak mampu, terperangkap antara cinta pada istrinya dan ketakutan pada ibunya. Ia tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi, ia tidak melakukan apa-apa. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Ibu Sarah melemparkan sisa gaun dan gunting itu ke lantai. Bersihkan sampah ini. Dan jangan pernah berpikir untuk menunjukkan wajahmu di pestaku. Bentaknya sebelum keluar dari kamar dengan langkah angkuh. Ruangan itu kembali sunyi. Hanya ada mereka bertiga. Anya, Reza, dan serpihan mimpi yang hancur di lantai. Reza akhirnya bergerak. Ia mendekati Anya dengan langkah ragu. Anya, aku minta maaf. Anya tidak menjawab. Ia berjongkok dan mulai memunguti potongan-potongan kain itu satu persatu dengan gerakan tenang yang menakutkan. Tidak ada air mata di wajahnya. Hanya ada kekosongan. Harapan terakhirnya pada Reza telah ikut terkoyak bersama gaun itu. Ia tahu sekarang, ia tidak bisa lagi mengandalkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Sambil memunguti sobekan gaunnya, Anya berbisik pada dirinya sendiri, sebuah sumpah yang diucapkan dalam keheningan hatinya. Ini terakhir kalinya kau menghancurkan kebahagiaan kecilku, Ibu Sarah. Di pestamu nanti, aku yang akan menghancurkan seluruh duniamu. Beberapa hari setelah insiden gaun biru, suasana di rumah terasa semakin dingin dan menekan. Reza menjadi lebih pendiam dari biasanya. Wajahnya selalu muram dibayangi rasa bersalah yang tak terucap. Ia mencoba mendekati Anya berkali-kali, membawakan camilan kesukaannya atau sekadar duduk di sampingnya dalam diam, namun Anya menjaga jarak. Bukan karena ia membenci suaminya, tetapi karena hatinya terlalu lelah untuk berharap. Setiap kali Reza menunjukkan sedikit kebaikan, secercah harapan akan tumbuh di dalam dirinya, dan harapan itulah yang selalu menjadi sumber sakit hatinya yang paling dalam. Kini, ia sedang belajar untuk mematikan perasaan itu, membangun benteng di sekeliling hatinya agar tidak ada lagi yang bisa melukainya. Meskipun begitu, di sudut hatinya yang paling tersembunyi,
Masih ada sisa-sisa kelembutan yang menolak untuk padam. Ia melihat betapa tertekannya Reza, betapa suaminya itu terjepit di antara dua kekuatan yang sama-sama ia sayangi. Kenangan akan tawa lepas mereka di warung sate dan restoran ramen masih membekas dengan jelas. Terbawa oleh sisa kenangan manis itulah, Anya memutuskan untuk mencoba satu kali lagi. Bukan untuk dirinya, tapi untuk pernikahan mereka. Ia berpikir, mungkin jika ia bisa sedikit meluluhkan hati Ibu Sarah, beban di pundak Reza akan sedikit terangkat. Ia tahu Ibu Sarah sangat menyukai perhiasan, terutama bros yang bisa disematkan di kebaya atau blus mahalnya. Dengan sisa uang simpanan pribadi yang ia bawa sebelum menikah, uang yang sengaja ia simpan di rekening terpisah agar tidak terdeteksi oleh siapapun, Anya pergi ke sebuah toko perhiasan sederhana di pusat perbelanjaan. Ia tidak memilih yang paling mahal atau mencolok. Ia memilih sebuah bros perak berbentuk bunga lili yang mungil namun dibuat dengan detail yang sangat indah. Bros itu melambangkan ketulusan dan kesucian, sebuah pesan damai yang ingin ia sampaikan pada mertuanya. Ia membungkusnya dengan kotak bludru berwarna merah hati, berharap benda kecil itu bisa menjadi jembatan untuk memperbaiki hubungan mereka. Kesempatan itu datang pada suatu sore ketika Reza belum pulang dari kantor. Anya melihat Ibu Sarah sedang duduk sendirian di teras belakang, menikmati teh sambil membaca majalah fashion. Dengan jantung berdebar kencang, Anya memberanikan diri menghampirinya. Ia membawa kotak kecil itu dengan kedua tangannya, seperti membawa sebuah persembahan. "Ibu," panggilnya dengan suara lembut. Ibu Sarah mengangkat wajahnya dari majalah, alisnya terangkat sebelah, menunjukkan kejengkelan karena ketenangannya diganggu. "Mau apa kau?" tanyanya ketus. Anya hanya ingin memberikan ini untuk ibu," ujar Anya sambil menyodorkan kotak bludru itu. Sebagai tanda hormat dari Anya. Ibu Sarah menatap kotak itu dengan pandangan meremehkan, namun rasa penasarannya mengalahkan keangkuhannya. Ia mengambil kotak itu dengan kasar, membukanya, dan melihat bros perak di dalamnya. Selama beberapa detik, ia hanya diam menatapnya. Anya sempat mengira ia melihat kilatan suka di mata mertuanya, dan hatinya mulai dipenuhi harapan. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat tawa mengejek yang keras tiba-tiba meledak dari mulut Ibu Sarah. Ia tertawa terbahak-bahak hingga bahunya berguncang, seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. "Hahaha. Hadiah? Kau menyebut sampah murahan ini hadiah?" Ejeknya sambil mengangkat bros itu dengan ujung jarinya seolah sedang memegang serangga menjijikan. "Kau pikir bisa menyuapku dengan barang rongsokan seharga makan siangku ini? Kau pikir aku ini siapa?" Wajah Anya memucat. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras. "Simpan saja uang recehmu itu untuk membeli makanan yang layak. Jangan bermimpi bisa menjadi bagian dari duniaku," hina Ibu Sarah. Dan kemudian, dengan gerakan yang disengaja dan penuh kebencian, ia melemparkan bros itu ke lantai teras yang keras. Tidak cukup sampai di situ, ia berdiri dan menginjak bros perak itu dengan hak sepatunya yang runcing. Terdengar suara, krak, yang memilukan saat logam itu bengkok dan batunya pecah. Ia memutarkan sepatunya di atas bros itu, memastikannya hancur tanpa bisa diperbaiki lagi. Anya hanya bisa menatap nanar pada benda mungil yang kini sudah rusak tak berbentuk itu. Bros itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah harapan terakhirnya. Dan kini, harapan itu telah diinjak-injak hingga musnah. Sama seperti bros perak itu. Ia akhirnya sadar sepenuhnya. Kebencian Ibu Sarah padanya bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki dengan kebaikan atau ketulusan. Kebencian itu sudah mendarah daging, absolut, dan tak tergoyahkan. Tidak ada lagi ruang untuk mencoba, tidak ada lagi ruang untuk berharap. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan keputusan yang kini telah bulat dan kokoh di dalam hatinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Anya berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Ibu Sarah yang masih menatapnya dengan senyum kemenangan yang kejam. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering. Di dalam kamarnya, ia mengambil ponselnya dan memotret bros yang hancur itu, yang masih tergeletak di lantai teras. Ia mengirimkan foto itu pada Dimitri. Pesannya singkat, "Dimitri, aku ingin kau melakukan investigasi penuh terhadap semua pemasok perhiasan untuk Mutiara Indah, perusahaan perhiasan yang menjadi langganan Ibu Sarah. Cari semua pelanggaran etis atau hukum yang mereka lakukan. Aku ingin kita memutuskan kontrak kerjasama dengan mereka secara permanen. Merek Wiratama Group tidak boleh diasosiasikan dengan orang-orang yang seleranya serendah ini." Malam itu, ketika Reza pulang, ia menemukan Anya sedang duduk termenung di tepi ranjang. Ia melihat raut wajah istrinya yang berbeda. Kesedihan yang biasanya terpancar di mata Anya kini telah hilang, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan begitu fokus. Reza tidak tahu apa yang telah terjadi sore itu.
Ia hanya merasa ada sesuatu dalam diri Anya yang telah berubah selamanya. Ia mencoba bertanya, "Kau tidak apa-apa?" Anya menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Bukan senyum sedih atau senyum terpaksa. Itu adalah senyum tipis yang penuh teka-teki, senyum yang membuat bulu kuduk Reza meremang tanpa ia tahu sebabnya. "Aku tidak pernah merasa lebih baik dari ini, Mas," jawabnya dengan suara yang tenang. Seminggu menjelang hari peresmian kantor baru, suasana rumah berubah menjadi medan perang pribadi bagi Anya. Ibu Sarah, yang semakin stres sekaligus bersemangat menyambut hari besarnya, melampiaskan segalanya pada Anya. Setiap hari, ada saja daftar pekerjaan baru yang seolah tak ada habisnya. Anya harus membersihkan setiap sudut rumah hingga berkilau, membantu mengurus daftar tamu, menelepon vendor catering untuk konfirmasi, bahkan menyetrika gaun dan setelan jas mahal milik ibu mertua dan suaminya. Ia bekerja dari subuh hingga larut malam, diperlakukan tak lebih dari seorang pembantu rumah tangga tanpa bayaran. Reza melihat semuanya. Ia melihat lingkaran hitam di bawah mata istrinya, melihat tangan Anya yang mulai kasar karena terlalu banyak pekerjaan rumah, melihat bagaimana tubuh istrinya itu semakin kurus. Setiap malam, rasa bersalah menggerogotinya hingga ia sulit tidur. Ia ingin membantu, namun setiap kali ia mencoba mengambil alih pekerjaan Anya, ibunya akan langsung memarahinya. Biarkan saja dia yang bekerja. Dia itu menumpang hidup di sini, setidaknya harus ada gunanya. Begitu kata Ibu Sarah suatu kali saat melihat Reza membantu Anya mengepel lantai. Pada hari H peresmian, ketegangan mencapai puncaknya. Pagi-pagi sekali, Ibu Sarah sudah berdandan di kamarnya, dibantu oleh penata rias profesional. Ia tampak seperti seorang ratu, mengenakan kebaya modern berwarna emas yang gemerlapan. Setelah selesai, ia keluar dari kamarnya dan menghampiri Anya yang sedang menyiapkan sarapan untuknya. Dengan tatapan menghina dari ujung kepala hingga ujung kaki, Ibu Sarah memberikan perintah terakhirnya. "Dengar kau, hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Aku tidak mau ada satu kesalahan pun. Setelah aku dan Reza berangkat, pastikan seluruh rumah ini bersih. Jangan keluar kamar selama acara berlangsung. Jika ada satu tamu penting pun yang tak sengaja melihatmu atau tahu tentang keberadaanmu di rumah ini, aku bersumpah akan membuat hidupmu lebih menderita dari neraka." Ancaman itu diucapkan dengan desisan pelan namun mematikan. Anya hanya mengangguk patuh, wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Reza, yang sudah rapi dengan setelan jas mahalnya, berdiri di belakang ibunya. Wajahnya tampak pucat dan tersiksa. Ia ingin mengatakan sesuatu, membela istrinya, atau setidaknya memberikan kata-kata penghiburan. Tapi lidahnya keluh, seperti biasa. Saat mereka hendak berangkat, Reza berhasil menemukan momen yang tepat. Ketika ibunya berjalan lebih dulu menuju garasi untuk memeriksa mobil, Reza dengan cepat menarik Anya ke sudut dapur yang tidak terlihat. Di sana, di antara aroma kopi dan roti panggang, ia melakukan satu-satunya hal yang ia bisa. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya meraih tangan Anya dan menggenggamnya dengan sangat erat. Genggaman tangannya menyampaikan semua yang tidak bisa ia katakan. Cintanya, penyesalannya yang mendalam, permohonan maafnya atas kelemahannya, dan ketidakberdayanya. Matanya menatap Anya dengan tatapan yang memohon. Anya membalas tatapan itu. Selama beberapa detik, ia membiarkan tangannya berada dalam genggaman suaminya. Ia bisa merasakan getaran dari tangan Reza, getaran dari jiwa yang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Untuk terakhir kalinya, ia membiarkan dirinya merasakan kehangatan dari sentuhan itu. Lalu, dengan gerakan perlahan namun pasti, ia menarik tangannya. Ia melepaskan genggaman itu. "Hati-hati di jalan, Mas," katanya dengan suara datar. Itu saja. Tidak ada air mata, tidak ada kata-kata cinta, tidak ada janji untuk menunggu. Hanya sebuah kalimat perpisahan yang sopan. Reza merasa hatinya mencelos. Ia merasakan ada jarak yang begitu jauh tercipta di antara mereka, sebuah jurang yang mungkin tidak akan pernah bisa ia seberangi lagi. Tatapan mata Anya kini berbeda. Tidak ada lagi kesedihan di sana. Yang ada hanya ketegasan yang dingin, seolah sebuah keputusan besar telah diambil dan tak bisa diganggu-gugat. "Reza, ayo cepat. Kita bisa terlambat." Suara Ibu Sarah dari garasi memecah keheningan yang canggung itu. Reza menatap Anya sekali lagi sebelum akhirnya berbalik dengan langkah berat. Ia berjalan menyusul ibunya, merasa seolah baru saja meninggalkan bagian terpenting dari hidupnya. Anya tetap berdiri di dapur, mendengarkan suara mesin mobil yang dinyalakan, lalu drum mobil yang perlahan menjauh, hingga akhirnya hilang ditelan keramaian jalan. Rumah itu menjadi sunyi. Sangat sunyi. Ia sendirian. Bebas. Ia berjalan ke ruang tamu, melihat pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas.
Seorang wanita dengan pakaian rumah yang sederhana, wajah lelah, dan rambut yang diikat seadanya. Inilah Anya yang mereka kenal. Inilah Anya yang mereka hina. Ia tersenyum tipis pada bayangannya sendiri. Waktu bermain sudah selesai, bisiknya pada bayangan di cermin. Ia kemudian berjalan santai menuju kamarnya, bukan untuk mengurung diri seperti yang diperintahkan. Ia mengambil ponselnya dan menekan panggilan cepat nomor 1. Panggilan itu langsung dijawab pada dering pertama. "Selamat pagi, Nona Anindya," sapa suara berat dan profesional di seberang sana. Suara Dimitri. "Selamat pagi, Dimitri. Apakah semuanya sudah siap?" tanya Anya, suaranya kini terdengar berbeda. Penuh wibawa dan kekuasaan. "Semua telah disiapkan sesuai perintah Anda, Nona. Limosin sudah menunggu di tikungan jalan, gaun dan perhiasan sudah siap di kamar presidensial suite Hotel Grand Mahameru. Tim keamanan juga sudah berada di lokasi acara. Panggung ini sepenuhnya milik Anda malam ini." "Bagus," kata Anya. "Aku akan berangkat sekarang." Ia menutup telepon. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Ia berjalan keluar dari rumah yang telah menjadi penjaranya selama 5 bulan terakhir, melangkah menuju takdir yang telah ia rancang sendiri. Saat ia berjalan di bawah sinar matahari pagi yang cerah, ia merasa seperti terlahir kembali. Ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal. Awal dari pembalasan. Ballroom Hotel Grand Mahameru malam itu disulap menjadi sebuah lautan kemewahan. Ratusan tamu penting, para pejabat pemerintah, konglomerat properti, sosialita papan atas, dan rekan bisnis potensial, berkumpul di bawah cahaya lampu kristal raksasa yang menggantung megah di langit-langit. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga lili segar yang dirangkai indah di setiap sudut ruangan. Alunan musik klasik dari sebuah kuartet gesek mengalun lembut, menjadi latar bagi percakapan bisnis dan basa-basi yang diucapkan dengan senyum penuh perhitungan. Di tengah-tengah semua itu, Ibu Sarah Adiwijaya berdiri sebagai pusat perhatian. Ia adalah sang ratu malam itu. Kebaya modern berwarna emas yang ia kenakan seolah memancarkan cahayanya sendiri, membuatnya tampak bersinar. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias sempurna, dan senyum puas tak pernah lepas dari bibirnya. Ia bergerak dengan anggun di antara kerumunan tamu, menyalami satu persatu, menerima ucapan selamat dengan sikap rendah hati yang dibuat-buat. "Selamat, ya, Bu Sarah. Kantor barunya benar-benar representasi dari kesuksesan Anda," puji seorang wanita dengan kalung berlian yang melingkari lehernya. "Ah, ini semua berkat kerja keras dan doa dari teman-teman semua," jawab Ibu Sarah dengan senyum manis, meskipun dalam hatinya ia merasa berada di puncak dunia. Inilah hidup yang selalu ia inginkan. Dihormati, dikagumi, dan menjadi bagian dari kalangan elit yang sesungguhnya. Reza berdiri tak jauh dari ibunya, memainkan perannya sebagai putra yang patuh dan sukses. Ia tersenyum, mengangguk, dan sesekali menimpali percakapan jika diperlukan. Namun, pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Di tengah gemerlap pesta, bayangan wajah Anya saat ia meninggalkannya tadi pagi terus menghantuinya. Tatapan mata istrinya yang kosong dan genggaman tangan terakhir mereka terasa begitu nyata. Ia seharusnya bahagia melihat pencapaian ibunya, namun ada lubang menganga di dalam hatinya. Rasa bersalah adalah tamu tak diundang yang terus menemaninya, berbisik di telinganya bahwa semua kemewahan ini dibangun di atas penderitaan wanita yang ia cintai. "Reza, ayo kita sapa Bapak Hartono. Beliau adalah salah satu investor besar di kota ini," bisik Ibu Sarah, menarik pelan lengan putranya dan membuyarkan lamunannya. Reza hanya mengangguk pasrah. Pesta terus berjalan. Makanan dan minuman mewah mengalir tanpa henti. Ibu Sarah semakin mabuk oleh pujian dan sanjungan. Ia merasa tak terkalahkan. Ia telah berhasil membuktikan kepada semua orang bahwa ia, Sarah Adiwijaya, adalah seorang wanita pebisnis yang tangguh dan patut diperhitungkan. Ia telah mencuci citra keluarganya yang dulu biasa saja menjadi keluarga terpandang. Ia merasa sedikit kasihan pada Anya yang malang, yang harus mendekam di kamar seperti tikus, tidak akan pernah bisa merasakan atmosfer kesuksesan seperti ini. Namun, di puncak kejayaannya itu, sebuah perubahan atmosfer mulai terasa. Alunan musik yang tadinya mengalir lancar, tiba-tiba terdengar sedikit goyah. Beberapa tamu di dekat pintu masuk utama berhenti bercakap-cakap, kepala mereka serempak menoleh ke satu arah. Gumaman-gumaman kecil mulai terdengar, menyebar dari satu kelompok ke kelompok lain seperti gelombang. Perhatian seluruh ruangan perlahan tapi pasti tersedot ke arah pintu masuk. Ibu Sarah, yang merasa sedikit terganggu karena perhatian para tamu teralihkan darinya, ikut menoleh dengan rasa penasaran. Siapa gerangan yang datang hingga mampu menciptakan kehebohan seperti ini? Dan kemudian, ia melihatnya. Seorang wanita melangkah masuk ke dalam ballroom.
Ia tidak berjalan, ia seolah meluncur di atas lantai marmer yang mengilap. Ia mengenakan gaun malam yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Warnanya biru malam, mengingatkan pada langit tanpa bintang, namun kainnya yang bertabur kristal halus berkilauan seperti galaksi di setiap gerakannya. Rambutnya yang hitam legam ditata dalam sanggul modern yang elegan, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian dengan sebuah batu safir biru besar sebagai pusatnya. Riasan wajahnya tipis namun mampu menonjolkan fitur wajahnya yang tegas dan cantik. Auranya begitu kuat, memancarkan ketenangan, kepercayaan diri, dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Seluruh ruangan seolah menahan napas. Wanita itu begitu familiar, namun sekaligus begitu asing. Ibu Sarah menyipitkan matanya. Jantungnya berhenti berdetak selama sepersekian detik. Wajah itu, tidak salah lagi. Itu adalah wajah menantunya. Wajah wanita miskin yang tadi pagi ia perintahkan untuk tidak keluar kamar. Itu adalah Anya. Anya? Bisik Ibu Sarah pada dirinya sendiri, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kebingungan dengan cepat berubah menjadi amarah yang membara. Beraninya dia tidak mematuhi perintahnya dan muncul di sini. Memakai gaun murahan dari mana dia? Dan perhiasan palsu itu, betapa memalukan. Di sampingnya, Reza membeku seperti patung es. Mulutnya sedikit terbuka, matanya terpaku pada sosok di ambang pintu. Dunianya seakan berhenti berputar. Wanita itu adalah Anya, istrinya, namun juga bukan. Anya yang ia kenal adalah wanita sederhana dengan senyum lembut dan mata yang seringkali terlihat sedih. Wanita yang ada di hadapannya ini adalah seorang dewi, seorang ratu. Kecantikannya begitu agung hingga terasa menyakitkan. Untuk sesaat, Reza lupa cara bernapas. Ia dilanda campuran antara rasa kagum yang luar biasa dan teror, akan ledakan amarah ibunya yang ia tahu pasti akan terjadi. Benar saja, Ibu Sarah sudah tidak bisa menahan dirinya. Dengan wajah merah padam dan napas yang memburu, ia mulai melangkah maju, menerobos kerumunan tamu yang memberinya jalan. Tujuannya hanya satu, menyeret wanita kurang ajar itu keluar dari pestanya dan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. "Mau apa kau di sini?" Wanita tidak tahu malu, bisiknya penuh penekanan saat ia semakin dekat, siap untuk membuat keributan. Namun, tepat sebelum Ibu Sarah berhasil mencapai Anya, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Pintu masuk utama kembali terbuka, dan sesosok pria tua yang sangat disegani melangkah masuk. Ia adalah Bapak Wijoyo, seorang konglomerat legendaris yang perusahaannya menguasai separuh perekonomian negara. Semua orang di ruangan itu mengenalnya. Kehadirannya adalah sebuah kehormatan tertinggi. Ibu Sarah, yang tadinya hendak menyemprot Anya, langsung berhenti. Ia dengan cepat mengubah ekspresi marahnya menjadi senyum manis, bersiap menyambut sang tamu agung. Ini adalah kesempatan emas. Ia melangkah maju, hendak menyapa Bapak Wijoyo. Tapi Bapak Wijoyo sama sekali tidak melihatnya. Pria tua dengan rambut putih dan tatapan mata yang bijaksana itu berjalan lurus melewatinya, seolah Ibu Sarah hanyalah perabot tak terlihat. Tujuannya jelas. Ia berjalan lurus ke arah Anya. Seluruh ruangan menjadi hening seketika. Musik berhenti total. Semua mata tertuju pada 3 orang di dekat pintu masuk. Di hadapan semua orang, di hadapan Ibu Sarah yang membeku karena diabaikan, di hadapan Reza yang jantungnya serasa akan meledak, Bapak Wijoyo berhenti tepat di depan Anya. Kemudian, dengan gerakan yang penuh hormat, pria paling berkuasa di ruangan itu membungkukkan badannya sedikit. "Selamat malam, Nona Anindya," sapanya dengan suara yang tenang namun terdengar jelas di seluruh ballroom yang sunyi itu. "Sebuah kehormatan Anda bisa meluangkan waktu untuk hadir di acara kecil ini." Nama itu, Anindya. Nama asing yang diucapkan dengan penuh takzim oleh seorang legenda bisnis. Nama itu menggantung di udara, sebuah bom waktu yang baru saja dijatuhkan dan siap meledakkan semua kepalsuan yang ada di ruangan itu. Keheningan yang menyelimuti ballroom terasa begitu pekat, bisa diiris dengan pisau. Semua orang membeku di tempatnya, mencoba mencerna pemandangan surreal di hadapan mereka. Bapak Wijoyo, seorang titan bisnis yang bahkan para menteri pun segan padanya, baru saja membungkuk pada seorang wanita muda yang tidak mereka kenal. Dan nama yang ia sebutkan bukanlah Anya. Ibu Sarah adalah yang pertama kali memecah kesunyian. Wajahnya yang tadi merah, karena amarah kini pucat pasi oleh kebingungan. Senyum yang ia siapkan untuk Bapak Wijoyo, masih membeku canggung di bibirnya. "Anindya? Siapa Anindya? Maaf, Pak Wijoyo, mungkin Anda salah orang. Dia ini Anya, menantu saya," katanya dengan suara yang dipaksakan terdengar ramah, mencoba mengendalikan situasi yang mulai terasa aneh. Bapak Wijoyo menoleh sedikit ke arah Ibu Sarah. Tatapannya dingin.
Saya tidak pernah salah mengenali orang, Bu, jawabnya singkat, sebelum kembali memusatkan perhatiannya pada Anya. Anya tersenyum tipis pada Bapak Wijoyo. Terima kasih atas sambutan Anda, Pak Wijoyo. Saya hanya ingin memastikan investasi saya berjalan dengan baik. Investasi. Kata itu seperti sengatan listrik bagi Ibu Sarah. Tiba-tiba, Bapak Wijoyo tertawa kecil, seolah baru menyadari sebuah lelucon kosmik. Ia menatap berkeliling pada para tamu yang masih diliputi kebingungan. Tampaknya banyak yang belum kenal. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan, katanya dengan suara yang lantang dan berwibawa. Ini adalah Nona Anindya Wiratama, pemilik sekaligus direktur utama dari Wiratama Group. Nama, Wiratama Group, menggema di seluruh ruangan, menciptakan gelombang kejut yang lebih besar dari sebelumnya. Wiratama Group bukanlah perusahaan sembarangan. Itu adalah sebuah konglomerasi multinasional raksasa yang bisnisnya menggurita di berbagai sektor, dari pertambangan, perbankan, hingga teknologi. Mereka adalah pemain, Liga Dewa, yang sangat tertutup dan jarang terekspos media. Pemiliknya dikenal sebagai sosok misterius yang jenius. Dan sebagai informasi untuk Anda semua, lanjut Bapak Wijoyo, kali ini matanya menatap lurus ke arah Ibu Sarah yang sudah mulai gemetar. Pembangunan gedung perkantoran baru yang kita resmikan malam ini tidak akan pernah terjadi tanpa adanya investasi penuh 100% dari Wiratama Group, yang disetujui dan diawasi langsung oleh Nona Anindya. Bom! Kenyataan itu meledak tanpa ampun. Gedung yang menjadi puncak kebanggaan Ibu Sarah, pesta yang menjadi panggung keangkuhannya, ternyata didanai sepenuhnya oleh menantu perempuan yang setiap hari ia beri makan sisa. Wanita yang ia sebut miskin dan pembawa sial ternyata adalah bosnya, pemilik segalanya. Seketika, para tamu yang tadinya mengelilingi Ibu Sarah kini berbalik arah. Seperti sekawanan lebah yang menemukan ratu mereka berbondong-bondong menghampiri Anya, berebut untuk memperkenalkan diri, menyodorkan kartu nama, dan mengucapkan pujian yang tulus. Lingkaran kekuasaan di ruangan itu bergeser dalam sekejap, membentuk pusat gravitasi baru di sekitar Anindya Wiratama, dan menyisakan Ibu Sarah dan Reza terisolasi di luar, terlempar ke pinggiran seperti sampah antariksa. Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti hanya lelucon. Kan? Ibu Sarah tertawa histeris, mencoba menyangkal kenyataan yang menamparnya. Ia menoleh pada Reza, mencari dukungan. Reza, katakan pada mereka ini semua bohong. Katakan pada mereka wanita ini adalah istrimu yang tidak berguna. Tapi Reza tidak mendengar. Ia berdiri kaku, dunianya telah hancur berkeping-keping. Pikirannya berputar liar, mencoba menyusun kembali puzzle yang mustahil. Anya, Anindya, Wiratama Group. Investasi, makanan sisa, gaun biru yang sobek, bros perak yang diinjak. Semua kepingan itu berbenturan di kepalanya, menciptakan sebuah gambaran mengerikan tentang kebodohannya sendiri. Seluruh hidupnya, ia hidup dalam ketakutan. Takut pada kekuasaan ibunya. Takut kehilangan harta dan kenyamanan. Ketakutan itulah yang membuatnya diam saat istrinya dihina, membuatnya menjadi pengecut saat istrinya diperlakukan tidak adil. Dan sekarang, ia menyadari sebuah ironi yang begitu kejam, hingga rasanya ingin tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Ia takut kehilangan remah-remah roti dari ibunya, sementara istrinya adalah pemilik seluruh toko roti itu. Ia membiarkan istrinya menderita demi mempertahankan status sosial yang ternyata palsu, yang ternyata dibiayai oleh wanita yang sama yang mereka tindas. Ia teringat malam-malam rahasia mereka. Tawa Anya saat makan sate di pinggir jalan. Senyum bahagianya saat makan semangkuk ramen hangat. Kebahagiaan-kebahagiaan kecil dan sederhana yang ia berikan pada seorang ratu yang sedang menyamar. Betapa bodohnya ia. Betapa menyedihkannya dirinya. Anya tidak membutuhkan kemewahannya. Anya hanya membutuhkan keberaniannya. Dan dalam hal itu, ia telah gagal total. Ia mengangkat kepalanya dan menatap istrinya. Anindya. Wanita itu kini sedang berbicara dengan beberapa pejabat penting, senyumnya sopan, posturnya penuh wibawa. Wanita itu bukan lagi Anyanya yang lembut dan butuh dilindungi. Ia adalah sosok yang begitu kuat, begitu jauh, seolah berada di dimensi lain. Lalu, di tengah percakapannya, mata mereka bertemu. Reza berharap melihat kemarahan, kebencian, atau setidaknya rasa kemenangan di mata istrinya. Tapi ia tidak menemukan itu semua. Yang ia lihat hanyalah kekecewaan yang dingin. Sebuah tatapan yang seolah berkata, "Kau tidak sepadan." Tatapan itu adalah hukuman yang lebih berat dari apapun. Tatapan itu menghancurkannya. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan seorang istri kaya. Ia telah kehilangan cinta dan hormat dari wanita terbaik yang pernah ia temui. Di tengah hiruk-pikuk itu,
Anindya mengambil alih panggung. Pembawa acara yang kebingungan dengan sigap memberikannya mikrofon. Suaranya yang tenang dan jelas langsung membungkam seluruh ruangan. Selamat malam, hadirin sekalian. Terima kasih telah hadir, mulainya dengan sopan. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Wijoyo. Saya adalah Anindya Wiratama, dan perusahaan saya adalah investor tunggal dalam proyek ini. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti pada Ibu Sarah. Sebuah investasi bukan hanya tentang uang. Ini tentang kepercayaan dan keselarasan nilai. Dan malam ini, saya melihat adanya ketidakselarasan nilai yang sangat signifikan di tingkat manajemen proyek ini. Itu adalah bahasa korporat yang sopan untuk sebuah eksekusi publik. Oleh karena itu, lanjut Anindya, suaranya terdengar final dan tak terbantahkan. Dengan berat hati saya mengumumkan bahwa Wiratama Group akan meninjau ulang keseluruhan proyek ini. Untuk sementara, semua operasional kantor baru ini akan dibekukan, efektif mulai malam ini. Pernyataan itu adalah paku terakhir di peti mati kebanggaan Ibu Sarah. Dunianya, yang baru beberapa menit lalu terasa begitu sempurna, kini runtuh menjadi debu di hadapannya. Reza tidak lagi mendengar suara riuh di sekitarnya. Ia hanya bisa menatap Anindya, wanita yang memegang kendali atas takdir keluarganya. Ia melihat Anindya Wiratama, sang direktur utama yang dingin dan berkuasa. Tapi di balik sosok itu, yang ia lihat hanyalah Anya, istrinya. Anya yang tertawa saat belepotan bumbu kacang. Anya yang menangis dalam diam saat gaunnya dihancurkan. Anya yang ia cintai, dan yang telah ia hianati dengan kelemahannya sendiri. Ia akhirnya mengerti. Dunia ibunya memang sudah runtuh. Tapi dunianya sendiri, dunia seorang pengecut, ternyata tidak pernah benar-benar ada. Itu hanyalah sebuah ilusi rapuh yang dibangun di atas kebohongan. Dan hukumannya bukanlah kemiskinan atau kehilangan status. Hukumannya adalah kesadaran abadi bahwa ia pernah memegang sebuah permata di tangannya. Namun ia terlalu lemah dan terlalu buta untuk menyadarinya hingga semuanya terlambat. Pengumuman Anindya tentang pembekuan operasional kantor baru menggantung di udara, seperti awan badai yang siap pecah. Ballroom yang tadinya riuh kini dilanda keheningan yang tegang, hanya dipecah oleh bisikan-bisikan kaget para tamu. Beberapa wartawan dari majalah bisnis yang diundang secara khusus mulai sibuk mencatat di buku notes mereka. Mata mereka berbinar melihat skandal besar yang terungkap di depan mata. Ibu Sarah berdiri membatu di bawah panggung, wajahnya pucat seperti kertas. Kata-kata Anindya terus terngiang di telinganya. Dibekukan, ditinjau ulang, ketidakselarasan nilai. Itu semua adalah mimpi buruk. Penolakan adalah mekanisme pertahanan pertamanya. Otaknya tidak mampu menerima kenyataan yang begitu brutal. Ini tidak mungkin terjadi. Pasti ada kesalahan. Wanita di atas panggung itu, pastilah seorang penipu ulung yang datang untuk menghancurkan hari besarnya. Pembalasan? Bisik Ibu Sarah pada dirinya sendiri. Ya, itu dia. Ini pasti pembalasan dendam dari Anya, karena ia telah diperlakukan dengan buruk. Sebuah rencana murahan untuk mempermalukannya. Didorong oleh keyakinan yang salah itu, amarahnya kembali tersulut, memberinya kekuatan untuk bergerak. Penipu, teriaknya tiba-tiba, suaranya melengking dan pecah, membuat semua orang terlonjak kaget. Ia menerobos maju, mencoba naik ke atas panggung. Jangan percaya padanya. Dia ini pembohong. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya menantu miskin saya yang tidak tahu berterima kasih. Dia gila. Dia sudah gila. Dua orang petugas keamanan berjas hitam dengan sigap bergerak maju, menghalangi jalan Ibu Sarah sebelum ia bisa mencapai Anindya. Reza, yang baru tersadar dari kelumpuhan batinnya, segera menarik lengan ibunya. Ibu, cukup, Bu. Jangan mempermalukan diri sendiri. Bisiknya, mencoba menyeret ibunya menjauh. Namun, Ibu Sarah sudah seperti orang kesetanan. Ia meronta-ronta, terus berteriak menuduh Anindya sebagai penipu. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Seorang ratu yang baru saja dipuja-puja, kini berubah menjadi wanita histeris yang kehilangan akal sehatnya. Di atas panggung, Anindya hanya menatap pemandangan itu dengan ketenangan yang mengerikan. Ia tidak perlu membantah. Ia membiarkan Ibu Sarah menghancurkan sisa-sisa kredibilitasnya dengan tangannya sendiri. Ketika jeritan Ibu Sarah mulai mereda, digantikan oleh isak tangis putus asa, Anindya memberikan sebuah isyarat kecil dengan dagunya kepada Dimitri yang berdiri di sisi panggung. Dimitri mengangguk mengerti. Seketika, layar raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan logo perusahaan, berubah menjadi hitam. Lalu, sebuah video mulai diputar. Video itu berkualitas sangat tinggi, dengan suara yang jernih, seolah direkam oleh seorang profesional.
Adegan pertama adalah di kamar tidur Anya. Penonton bisa melihat Anindya, atau Anya seperti yang mereka kenal, duduk di tepi ranjang dengan pakaian rumah yang sederhana. Kemudian pintu terbuka, dan Reza masuk membawa nampan berisi makanan sisa. Lalu muncul Ibu Sarah dengan wajah angkuhnya. Seluruh tamu di ballroom itu mendengar dengan jelas suara Ibu Sarah yang tajam dan menghina, "Cepat habiskan sisa makanan itu. Jangan pernah berpikir untuk makan bersama kami di ruang makan. Melihat wajahmu saja sudah membuatku mual dan kehilangan nafsu makan." Terdengar desahan dan gumaman horor dari para tamu. Wajah-wajah yang tadinya menatap Ibu Sarah dengan iba, kini berubah menjadi jijik. Video berlanjut ke adegan kedua. Kali ini menampilkan Ibu Sarah yang sedang murka, memegang sebuah gaun biru yang indah. Para tamu melihat dengan mata kepala mereka sendiri saat Ibu Sarah dengan brutal menggunting gaun itu menjadi serpihan, sambil meneriakkan hinaan tentang wanita miskin yang tidak pantas. Yang lebih memberatkan, video itu dengan jelas menangkap sosok Reza yang hanya berdiri diam mematung, tidak melakukan apapun untuk menghentikan kekejaman itu. Reza, yang berada di tengah ballroom, merasa seolah ribuan mata sedang menusuk punggungnya. Ia ingin lenyap di telan bumi. Adegan ketiga, dan yang terakhir, adalah yang paling kejam. Video itu menampilkan close-up tangan Anya yang menyodorkan sebuah kotak perhiasan kecil. Lalu wajah Ibu Sarah yang tertawa terbahak-bahak, dan puncaknya, saat ia menginjak bros perak itu dengan hak sepatunya hingga hancur. Suara, krak, dari logam yang bengkok itu terdengar begitu keras di sistem suara ballroom, seolah-olah yang dihancurkan adalah hati setiap orang yang menonton. Video berakhir, dan layar kembali menjadi hitam. Keheningan yang tercipta setelahnya terasa 1000 kali lebih berat. Tidak ada lagi yang meragukan kebenarannya. Mereka telah menjadi saksi dari kekejaman dan penindasan yang sistematis. Ibu Sarah, yang tadi masih meronta, kini terdiam. Tubuhnya lemas, matanya menatap kosong ke layar, wajahnya pucat seperti mayat. Ia telah dieksekusi di hadapan publik. Semua kebohongannya, semua kepalsuannya, telah ditelanjangi tanpa sisa. Anindya kembali mendekati mikrofon. Suaranya terdengar tenang, namun setiap katanya terasa seperti palu godam. "Seperti yang saya katakan, ini adalah tentang keselarasan nilai," ujarnya. Wiratama Group dibangun di atas fondasi integritas, rasa hormat, dan kemanusiaan. Kami tidak akan pernah bisa berafiliasi dengan individu yang tindakannya mencerminkan hal yang sebaliknya. Perilaku yang baru saja Anda saksikan bukan hanya masalah pribadi. Itu adalah cerminan karakter. Dan saya tidak bisa mempercayakan sebuah proyek bernilai triliunan rupiah pada seseorang dengan karakter seperti itu. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ini bukan pembalasan. Ini adalah konsekuensi. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, Anindya kembali memberikan isyarat. Kali ini, Dimitri melangkah turun dari sisi panggung. Ia berjalan dengan langkah tegap dan pasti, tatapannya lurus dan dingin, melewati para tamu yang menyingkir untuk memberinya jalan. Ia membawa sebuah map kulit berwarna hitam. Ia berhenti tepat di hadapan Ibu Sarah dan Reza. "Ibu Sarah Adiwijaya," panggil Dimitri dengan suara formal yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Ia membuka map itu dan mengeluarkan setumpuk dokumen. "Mewakili Wiratama Group, saya menyerahkan surat pemberitahuan gugatan hukum atas tuduhan penipuan investasi, pemalsuan laporan, dan penggelapan dana perusahaan. Klien kami menuntut ganti rugi penuh atas semua kerugian yang ditimbulkan." Ibu Sarah hanya bisa menatap kertas-kertas itu dengan pandangan kosong. Dimitri kemudian beralih pada Reza, yang berdiri gemetar di samping ibunya. Ia mengeluarkan dokumen lain dari map tersebut. "Dan untuk Anda, Tuan Reza Adiwijaya," lanjutnya, nadanya sama dinginnya. "Ini adalah surat gugatan cerai yang diajukan secara resmi oleh klien saya, Nona Anindya Wiratama, atas dasar kekerasan psikologis dalam rumah tangga dan penelantaran istri." Reza merasa kakinya lemas, seolah seluruh tulang di tubuhnya telah dilunakan. Surat cerai. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari tuduhan manapun. Sebagai informasi tambahan, kata Dimitri sebagai penutup, suaranya menjadi penentu akhir dari segalanya. "Berdasarkan perintah pengadilan yang dikeluarkan tadi pagi, semua aset pribadi atas nama Anda berdua yang terbukti berasal atau terkait dengan aliran dana dari Wiratama Group, telah dibekukan hingga proses hukum selesai." Badai itu tidak hanya tiba. Badai itu telah menghancurkan segalanya hingga ke akar-akarnya, tidak menyisakan apapun selain puing-puing kehancuran. Dampak dari pengumuman Dimitri terasa seperti ledakan bom sunyi. Para tamu, yang tadinya hanya menjadi penonton, kini merasa suasana menjadi terlalu panas. Satu persatu, mereka mulai berpamitan dengan sopan kepada Bapak Wijoyo atau beberapa perwakilan Wiratama Group lainnya,
lalu berjalan keluar dengan cepat. Mereka tidak ingin terlibat lebih jauh dalam drama kehancuran keluarga Adiwijaya. Mereka melewati Ibu Sarah dan Reza seolah keduanya adalah wabah penyakit, menghindari kontak mata, berbisik-bisik di belakang punggung mereka. Ballroom yang tadinya penuh sesak dengan tawa dan musik, kini mulai kosong, menyisakan ruang yang luas dan dingin yang semakin mengamplifikasi kehinaan mereka. Musik telah lama berhenti. Para pramusaji berdiri kaku di sudut-sudut ruangan. Yang tersisa di tengah ruangan hanyalah Anindya dan timnya, serta dua sosok yang telah kehilangan segalanya, Ibu Sarah dan Reza. Keangkuhan Ibu Sarah akhirnya pecah total. Realitas menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ia kehilangan kantornya, reputasinya, uangnya, dan rasa hormat semua orang. Semua yang telah ia bangun seumur hidupnya hancur dalam satu malam. Kekuatan di kakinya lenyap, dan ia jatuh berlutut di atas lantai marmer yang dingin. Suara lututnya yang beradu dengan lantai menggema di ruangan yang kosong itu. Ratu yang angkuh itu kini tak lebih dari seorang pengemis yang putus asa. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap Anindya yang berdiri menjulang di hadapannya seperti seorang hakim. Tanpa berpikir lagi, ia mulai merangkak maju. Ia merangkak di atas lantai yang sama tempat ia pernah berjalan dengan dagu terangkat, kini ia menunduk dalam kehinaan total. Ia berhenti tepat di depan sepatu Anindya. Anindya, Anya, maafkan ibu, nak. Isaknya, suaranya parau dan menyedihkan. Ibu tidak tahu. Ibu benar-benar tidak tahu siapa dirimu. Ibu salah, ibu mengaku salah. Tolong, jangan ambil semuanya dari kami. Ibu mohon padamu, ampuni kebodohan ibu. Ia mencoba meraih ujung gaun Anindya, mencoba memegang apa saja yang bisa memberinya harapan. Pemandangan itu begitu kontras, begitu tragis. Wanita yang dulu jijik melihat wajah menantunya, kini bersujud di kakinya, memohon belas kasihan. Melihat ibunya merendahkan diri sedemikian rupa, Reza akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Rasa sakit, malu, dan cinta yang hancur mendorongnya untuk bergerak. Ia tidak peduli lagi dengan harta atau reputasi. Yang ada di pikirannya hanyalah Anya, istrinya. Ia berlari dan ikut berlutut di samping ibunya, wajahnya sama basahnya dengan air mata penyesalan. Anya, aku mohon, jangan lakukan ini, pintanya, suaranya bergetar. Ia menatap wajah wanita yang dicintainya, wajah yang kini terasa begitu jauh. Aku tidak peduli dengan perusahaan atau uangnya. Tapi jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu, Anya. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Maafkan aku karena telah menjadi suami yang pengecut. Maafkan aku karena tidak pernah membelamu. Beri aku satu kesempatan lagi. Hanya satu. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Ia mengulurkan tangannya, berharap bisa menyentuh tangan Anindya, berharap bisa merasakan kehangatan yang dulu sering ia rasakan. Anindya menatap ke bawah, pada dua sosok yang kini bersujud di kakinya. Ibu yang tamak dan anak yang lemah. Ia melihat air mata mereka, mendengar permohonan mereka. Namun, di dalam hatinya, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kemenangan. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin. Hatinya telah mati rasa setelah 5 bulan siksaan batin. Dengan gerakan pelan, ia melangkah mundur satu langkah, menghindari tangan Reza yang terulur dan jangkauan Ibu Sarah. Gerakan kecil itu menciptakan jarak yang tak terseberangi di antara mereka. Maaf, katanya, suaranya tenang namun tajam seperti pecahan kaca. Ia menatap Ibu Sarah. Kata maaf dari Anda tidak bisa menghapus catatan 5 bulan penghinaan. Anda tidak menyesali perbuatan Anda hanya menyesali konsekuensinya. Jika hari ini saya masih menjadi menantu miskin Anda tidak akan pernah mengucapkan kata itu. Anda tidak memohon pada saya, Anda memohon pada uang dan kekuasaan saya. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada Reza, tatapannya menjadi lebih dingin. Dan cintamu, Reza? Di mana cintamu saat aku harus makan makanan sisa setiap malam sendirian di kamar? Di mana cintamu saat gaun pemberianmu disobek di depan matamu dan kau hanya diam? Di mana cintamu saat aku mencoba mengambil hatimu dan ibumu, lalu harapanku diinjak-injak seperti sampah? Setiap pertanyaan adalah sebuah tusukan yang menghujam langsung ke jantung Reza. Cinta tanpa keberanian hanyalah kata-kata kosong. Lanjut Anindya, nadanya final. Kau punya waktu 5 bulan, Reza. 150 hari untuk menunjukkan bahwa kau pantas menjadi suamiku. Dan dalam 150 hari itu, kau tidak melakukan apa-apa. Kesempatanmu sudah habis. Permohonan mereka menjadi semakin panik dan tidak jelas. Isak tangis Ibu Sarah semakin keras. Sementara Reza terus menggumamkan kata,
aku mencintaimu, dan, beri aku kesempatan, berulang kali seperti mantra yang rusak. Anindya sudah cukup melihat. Pemandangan ini tidak memberinya kepuasan, hanya rasa lelah. Ia berbalik sedikit, menatap Dimitri dan tim keamanannya yang sejak tadi berdiri siaga di dekatnya. Dimitri, panggilnya, suaranya kembali menjadi suara seorang direktur utama yang tegas. Tolong panggilkan petugas keamanan hotel. Dimitri mengangguk. Baik, Nona. Katakan pada mereka, lanjut Anindya, tanpa menoleh lagi pada dua sosok di lantai. Ada dua orang tak diundang yang membuat keributan di acara pribadi saya. Tolong pastikan mereka diantar keluar dari properti saya ini. Kata, properti saya, diucapkan dengan penekanan yang jelas, sebuah penegasan terakhir tentang siapa yang memegang kendali. Itu adalah pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harapan mereka. Beberapa saat kemudian, dua orang petugas keamanan hotel yang bertubuh tegap datang menghampiri. Mereka mendekati Ibu Sarah dan Reza dengan sopan namun tegas. Maaf, Bapak, Ibu. Kami harus meminta Anda untuk meninggalkan tempat ini. Reza menatap Anindya dengan pandangan tak percaya, sementara Ibu Sarah hanya bisa menangis pasrah. Mereka diperlakukan seperti pengacau, seperti gelandangan. Dengan bantuan petugas, mereka dipaksa berdiri dan digiring menuju pintu keluar. Seluruh sisa martabat mereka telah dilucuti. Anindya tidak menoleh untuk melihat mereka pergi. Ia hanya berdiri tegak, punggungnya menghadap mereka, menatap lurus ke depan, ke arah masa depan yang telah ia rebut kembali. Pintu ballroom yang besar itu tertutup di belakang mereka, meredam suara isak tangis yang semakin menjauh. Badai telah berlalu, menyisakan keheningan dan keadilan yang dingin. Diusir dari surga kemewahan dan dilempar ke dalam realitas yang kejam, kehidupan Ibu Sarah dan Reza berubah 180 derajat. Rumah mewah yang dulu menjadi istana kebanggaan mereka kini telah disegel oleh pihak bank atas perintah pengadilan. Mobil-mobil mahal ditarik oleh perusahaan pembiayaan. Semua rekening dibekukan, hanya menyisakan sedikit uang tunai yang kebetulan mereka simpan di dompet. Dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka berubah dari kalangan elit menjadi gelandangan. Satu-satunya tempat yang mau menampung mereka adalah sebuah rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar di pinggiran kota yang padat dan bising. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas di sana-sini. Bau apak dari saluran air yang mampat menyambut mereka setiap kali membuka pintu. Perabotannya sudah tua dan lapuk, peninggalan dari penghuni sebelumnya. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda, sebuah neraka duniawi bagi Ibu Sarah yang seumur hidupnya terbiasa dengan kenyamanan dan kemewahan. Hari-hari pertama mereka di sana diisi dengan keheningan yang mencekam. Ibu Sarah lebih banyak mengurung diri di kamar, menangisi nasibnya. Ia tidak tahu cara melakukan pekerjaan rumah yang paling dasar sekalipun. Memasak nasi di penanak nasi tua, mencuci pakaian dengan tangan, atau sekadar menyapu lantai adalah sebuah siksaan baginya. Ia menjadi wanita tua yang rapuh dan pemarah, dunianya yang megah telah runtuh dan menimpanya tanpa ampun. Sementara itu, Reza dipaksa untuk menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya untuk pertama kali dalam hidupnya. Ketakutannya pada sang ibu telah sepenuhnya lenyap, digantikan oleh campuran rasa kasihan, jengkel, dan penyesalan yang mendalam. Ia mencoba mencari pekerjaan, mengirimkan puluhan lamaran setiap hari. Namun, skandal di malam peresmian itu telah menyebar seperti api. Namanya telah masuk daftar hitam di dunia korporat. Tidak ada perusahaan terkemuka yang mau mempekerjakan putra dari seorang penipu dan suami yang terseret dalam kasus kekerasan psikologis. Ia akhirnya hanya bisa mendapatkan pekerjaan serabutan dengan gaji kecil, cukup untuk membayar sewa kontrakan dan membeli makanan sehari-hari. Keseimbangan kekuasaan di antara mereka telah berbalik. Jika dulu Reza adalah anak penurut yang takut pada ibunya, kini ia adalah satu-satunya penopang hidup mereka. Dan ia tidak lagi ragu untuk menyuarakan isi hatinya. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam dengan lauk tahu dan tempe seadanya, Ibu Sarah mulai mengeluh lagi. Lihatlah hidup kita sekarang, Reza. Gara-gara wanita ular itu, kita harus hidup seperti ini. Dia begitu kejam, begitu pendendam. Reza meletakkan sendoknya dengan keras, menimbulkan bunyi yang mengejutkan. Cukup, Bu, katanya dengan nada dingin dan lelah. Berhenti menyalahkan Anya. Ini bukan salahnya. Bukan salahnya katamu? Seru Ibu Sarah tak percaya. Dia yang merebut segalanya dari kita. Dia tidak merebut apa-apa, balas Reza, suaranya mulai meninggi. Untuk pertama kalinya, ia membentak ibunya. Semua yang kita nikmati, rumah itu, mobil itu, bahkan perusahaan yang ibu banggakan, semuanya adalah miliknya sejak awal. Kita yang hidup seperti benalu di atas kekayaannya. Kita yang tidak tahu berterima kasih.
Tapi dia menipu kita. Dia tidak menipu kita, Bu. Dia hanya ingin dicintai dengan tulus. Teriak Reza, kini berdiri dari kursinya. Dia memberiku kesempatan untuk menjadi suaminya, dan dia juga memberimu kesempatan untuk menjadi ibunya. Tapi apa yang kita lakukan? Ibu menghinanya setiap hari, memberinya makanan sisa seolah dia binatang. Dan aku hanya diam seperti seorang pengecut. Kitalah yang jahat, Bu. Kita, bukan dia. Kesombongan ibulah yang telah menghancurkan hidup kita. Ibu Sarah terdiam, terkejut mendengar ledakan amarah dari putra yang selama ini selalu patuh padanya. Ia hanya bisa menangis sesenggukan, tidak mampu membantah kebenaran dalam kata-kata Reza. Malam itu, hubungan ibu dan anak itu retak. Mungkin untuk selamanya. Mereka hidup di bawah atap yang sama, namun terpisah oleh dinding tebal penyesalan dan saling menyalahkan. Beberapa minggu berlalu dalam rutinitas yang menyedihkan itu. Hingga suatu sore, saat hujan turun dengan deras, sebuah ketukan terdengar di pintu kontrakan mereka. Reza membukanya dan mendapati seorang kurir berjaket anti-air berdiri di depan pintu, memegang sebuah kotak makanan yang besar dan mewah. Di kotaknya, tertera logo dari restoran bintang 5 paling mahal di kota itu, restoran yang dulu sering mereka kunjungi untuk merayakan sesuatu. "Permisi, benar dengan alamat Bapak Reza Adiwijaya?" tanya kurir itu. Iya, benar," jawab Reza bingung. "Tapi saya tidak memesan apa-apa. Ini sudah dibayar lunas, Pak." Kiriman dari seseorang bernama Anindya Wiratama. Jantung Reza serasa berhenti berdetak. Anindya. Nama itu masih terasa begitu asing sekaligus begitu menyakitkan. Dengan tangan gemetar, ia menerima kotak itu dan menutup pintu. Ibu Sarah, yang mendengar nama Anindya disebut, keluar dari kamarnya dengan wajah penasaran bercampur cemas. "Dari siapa, Reza? Apa yang wanita itu kirimkan?" tanyanya. Mereka meletakkan kotak itu di atas meja makan mereka yang reot. Untuk sesaat, secercah harapan muncul di benak mereka. Apakah ini pertanda perdamaian? Apakah Anindya merasa kasihan dan ingin membantu mereka? Dengan hati-hati, Reza membuka kotak itu. Aroma makanan mewah yang familiar langsung menguar, memenuhi ruangan sempit itu. Namun, saat mereka melihat isinya, harapan mereka langsung musnah, digantikan oleh rasa ngeri yang dingin. Di dalam kotak itu bukanlah hidangan yang tertata rapi. Itu adalah sisa makanan. Sepotong salmon panggang yang tinggal separuh, beberapa asparagus yang sengaja dibuat berantakan, dan kentang tumbuk yang sudah dicolek di sana-sini. Semuanya tampak persis seperti hidangan sisa yang biasa mereka berikan pada Anya, hanya saja kali ini bahannya jauh lebih mahal. Itu adalah sebuah replika yang dibuat dengan sangat teliti dan kejam. Tangan Ibu Sarah gemetar saat ia melihat secari kartu kecil yang tergeletak di atas makanan itu. Kartu dengan kertas mahal dan tulisan tangan yang sangat elegan. Reza mengambil kartu itu dan membacanya dengan suara pelan yang bergetar. "Selamat menikmati hidangan kalian. Sekarang giliranmu." Hanya itu. 2 kalimat singkat yang terasa lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Ibu Sarah menjerit histeris. Ia tidak sanggup lagi menahannya. "Dia iblis. Dia benar-benar iblis," teriaknya sambil menyapu kotak makanan itu dari atas meja. Piring porselen mahal itu jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai, menyebarkan sisa-sisa salmon dan kentang tumbuk di antara serpihan beling. Makanan mewah itu kini benar-benar tampak seperti sampah. Ibu Sarah jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung seperti hewan yang terluka, meratapi nasibnya dan kekejaman yang kini berbalik menghantamnya. Reza tidak ikut berteriak. Ia hanya berdiri mematung, menatap nanar pada makanan yang berserakan di lantai. Ia tidak merasa marah. Ia hanya merasakan gelombang kesedihan dan penyesalan yang begitu dahsyat, seolah ombak besar baru saja menenggelamkannya. Ia mengerti pesan ini dengan sempurna. Ini bukanlah sekadar balas dendam. Ini adalah cermin. Anindya sedang menunjukkan pada mereka betapa menjijikannya perbuatan mereka selama ini, dengan cara memaksa mereka untuk merasakan sendiri apa yang dulu Anya rasakan. Ini adalah hidangan penyesalan mereka. Dan rasanya, lebih pahit dari empedu. 1 tahun berlalu. Waktu berjalan tanpa ampun, memisahkan takdir orang-orang yang pernah terhubung dalam satu drama. Bagi Anindya Wiratama, 1 tahun itu adalah periode kebangkitan. Setelah perceraiannya dengan Reza selesai dan semua masalah hukum dengan Ibu Sarah ditutup dengan kemenangan mutlak di pihaknya, ia kembali memegang kendali penuh atas hidup dan bisnisnya. Di bawah kepemimpinannya yang brilian dan visioner, Wiratama Group melesat lebih tinggi dari sebelumnya. Ia melakukan beberapa akuisisi strategis, meluncurkan lini bisnis baru di sektor teknologi hijau, dan namanya semakin disegani di kancah bisnis internasional.
Ia bukan lagi sekadar pewaris, ia telah membuktikan dirinya sebagai seorang pemimpin sejati. Namun, kesuksesan terbesarnya bukanlah dalam angka-angka di laporan keuangan. Kesuksesan terbesarnya adalah menemukan kembali kedamaian dan kebahagiaan. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia hidup dengan bebas, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghormati dan menyayanginya apa adanya. Ia sering terlihat makan siang bersama Bapak Wijoyo yang sudah ia anggap seperti kakeknya sendiri, atau tertawa lepas bersama Dimitri dan timnya saat merayakan keberhasilan proyek. Senyumnya kini tulus dan sorot matanya memancarkan kepercayaan diri. Trauma masa lalunya telah ia ubah menjadi pelajaran berharga yang membuatnya lebih kuat dan bijaksana. Nasib Ibu Sarah Adiwijaya adalah kebalikannya. Setelah kehilangan segalanya, ia terpaksa menelan harga dirinya bulat-bulat untuk bertahan hidup. Karma memberinya hukuman yang paling puitis dan ironis. Wanita yang dulu terobsesi dengan status dan citra, kini harus bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota, gedung yang sama tempat beberapa perusahaan saingannya dulu berkantor. Setiap hari, ia mengenakan seragam biru yang kusam, mendorong troli berisi peralatan pel, dan membersihkan lantai marmer yang mengilap serta toilet-toilet yang digunakan oleh para eksekutif muda yang sukses. Ia sering melihat wanita-wanita karir yang seusia Anindya, berjalan dengan langkah percaya diri, mengenakan pakaian mahal, dan berbicara tentang rapat dewan direksi. Setiap kali melihat mereka, hatinya terasa seperti disayat sembilu. Puncak penderitaannya terjadi pada suatu sore. Saat sedang membersihkan meja di lobi utama, ia melihat sebuah majalah bisnis yang tergeletak. Di sampul majalah itu, terpampang wajah Anindya Wiratama yang tersenyum penuh wibawa. Judul besarnya tertulis dengan huruf emas, Anindya Wiratama, wanita paling berpengaruh tahun ini, membuktikan etika adalah kunci kesuksesan. Ibu Sarah mematung, tangannya yang memegang lap basah gemetar. Beberapa karyawan yang lewat meliriknya dengan tatapan kasihan. Ia hanya bisa menunduk, menyembunyikan air mata pahit yang mengalir di pipinya yang keriput. Ia dihukum untuk selamanya menjadi penonton dari dunia yang pernah begitu ia dambakan, dunia yang dihancurkannya dengan tangannya sendiri. Bagi Reza, hukumannya bersifat lebih internal, namun tak kalah menyakitkan. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik kecil. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk hidup. Namun, penjara sesungguhnya bukanlah kondisi finansialnya, melainkan pikirannya sendiri. Setiap hari adalah pengulangan dari penyesalan yang sama. Ia hidup dalam dunia, seandainya. Seandainya ia lebih berani. Seandainya ia membela Anya.